Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fatmawati Rayutiandi. Saya dari jurusan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Bentuk dan Makna Inferensi dalam Novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam konteks. Salah satu konsep sentral dalam pragmatik adalah inferensi, yaitu proses penalaran yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan makna yang tidak diucapkan secara langsung. Inferensi pragmatik adalah di mana pendengar atau pembaca menyimpulkan makna tambahan dari suatu tuturan atau teks di luar makna literalnya berdasarkan konteks, pengetahuan latar belakang, dan norma sosial bersama. Jadi secara umum inferensi adalah proses menarik kesimpulan dengan apa yang didengar atau pembaca baca dan kemudian menyimpulkan apa yang sudah kita dengar dan apa yang sudah kita baca secara langsung. Itu. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jadi apa yang kita analisis itu dibuat hasilnya itu adalah berupa uraian tentang hubungan antar variabel. Jadi bukan berupa angka-angka. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau kalimat yang memunculkan keberadaan inferensi dalam novel Rumah untuk Ellie karya Len Liu. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik baca dan tulis. Jadi prosesnya seperti kita membaca berulang-ulang, kemudian data yang ditemukan akan ditulis kembali. Hasil data yang ditemukan dimasukkan ke dalam hasil penelitian, lalu hasil penelitian akan dibahas di bagian bab pembahasan. Kemudian, hasil penelitian. Terdapat dua bentuk inferensi, yaitu bentuk inferensi logis dan bentuk inferensi latar belakang. Inferensi logis itu ada seperti contohnya, saat Ellie sering merenung sendirian di taman dan menghindari interaksi dengan orang lain, pembaca dapat menyimpulkan bahwa Ellie merasa kesepian atau terasing tanpa perlu teks secara langsung menyebutkan bahwa Ellie kesepian. Kemudian di inferensi latar belakang itu datanya Ellie menceritakan kesulitan ekonomi keluarganya, jadi pembaca yang memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial ekonomi di era tersebut bisa menyimpulkan bahwa perjuangan Ellie jauh lebih berat daripada yang digambarkan secara langsung. Dan untuk makna inferensi dalam novel ini ada tiga, yaitu yang pertama pemahaman karakter yang lebih dalam. Inferensi ini membantu pembaca memahami motivasi dan perasaan Ellie yang kompleks melalui tindakan dan dialognya. Jadi, pembaca yang membaca hal ini dapat menyimpulkan bahwa di balik ketegaran Ellie tersimpan trauma masa lalu dan kerinduan akan keluarga yang utuh. Hal ini membuat karakter Ellie terasa lebih hidup dan nyata. Pengembangan tema, yang kedua adalah pengembangan tema. Inferensi memperkaya tema-tema utama novel, seperti perjuangan, kehilangan, dan harapan. Perasaan rindu Ellie akan sosok ayah dan ibunya yang tidak pulang-pulang disimpulkan sebagai sebuah kehilangan yang mendalam. Semenjak kepergian ibunya, sikap ayahnya berubah. Maka dari itu Ellie sangat merindukan sosok ayahnya yang dulu sebelum kepergian ibunya. Kerinduan ini tidak disebutkan secara langsung, tapi tersirat seperti dari sikapnya yang sering melihat ke arah jendela dan mendengarkan suara lonceng. Yang ketiga adalah keterlibatan emosional pembaca. Dengan adanya inferensi, membantu pembaca agar tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan turut aktif dalam pembangunan makna cerita. Pembaca diajak untuk berpikir dan merasakan apa yang dialami Ellie, sehingga ikatan emosional antara pembaca dengan karakter menjadi lebih kuat. Pembahasan. Di hasil tadi disebutkan terdapat dua bentuk inferensi, yaitu inferensi logis dan inferensi latar belakang. Inferensi logis itu adalah proses penalaran yang mengikat berbagai elemen cerita seperti tindakan dan dialog untuk membentuk kesimpulan yang masuk akal. Seperti di data inferensi logis itu kan tadi dijelaskan bahwa dalam narasi yang Ellie sering merenung dan menatap keluar jendela dan jarang bicara dengan teman-temannya. Hal itu menunjukkan bahwa Ellie merasa kesepian, tapi penulis tidak langsung menyebutkan bahwa Ellie merasa kesepian gitu. Dan untuk hal ini itu pembaca diajak berpikir secara logis untuk menyimpulkan Ellie merasa kesepian dan menyimpan kerinduan yang tak terucap. Jadi untuk narasi ini tuh dalam novel ini membuat
adegan tersebut terlihat lebih realistis. Yang kedua ada inferensi latar belakang. Inferensi latar belakang adalah proses menghubungkan teks dengan pengetahuan eksternal pembaca mengenai sejarah, budaya, dan norma sosial. Contoh pada data di inferensi latar belakang, itu kan Ellie selalu menceritakan kesulitan ekonomi keluarganya, yang dimana menarik pembaca yang memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial ekonomi untuk menyimpulkan bahwa perjuangan Ellie adalah cerminan dari kondisi yang lebih luas, memberikan bobot historis pada narasi. Jadi pada narasi ini itu memberikan kisah historis terkait perjuangan Ellie sebagai jadi untuk dijadikan cerminan dari kondisi yang lebih luas lagi terkait sosial dan ekonomi. Kemudian ada analisis yang kedua itu kan analisis makna inferensi. Analisis makna inferensi itu ada tiga. Yang pertama itu pemahaman karakter yang lebih dalam. Inferensi membantu pembaca melihat kontradiksi dan kerumitan dalam diri Ellie. Datanya itu kan pada data itu disebutkan bahwa Ellie menyimpan trauma yang dalam pada datanya. Kemudian jadi di sini tuh dibalik dibalik apa ya sikap tegarnya Ellie pada data yang disebutkan di pemahaman karakter yang lebih dalam, dibalik sikap tegarnya Ellie terhadap teman-temannya mengajak pembaca untuk menyimpulkan bahwa itu adalah mekanisme pertahanan untuk menyembunyikan rasa sakit yang sebenarnya. Jadi mengajak pembaca untuk menyimpulkan bahwa karakter dengan adanya dialog tersebut atau adegan tersebut membuat karakter Ellie menjadi karakter yang lebih manusiawi dan realistis. Jadi akan gampang untuk dibayangkan dalam pikiran pembaca novel tersebut. Terus yang kedua ada pengembangan tema. Inferensi berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan tema sentral seperti kehilangan dan harapan mendiktenya. Dan harapan tanpa mendiktenya. Sorry. Yang di pada data itu kan dijelaskan bahwa Ellie merindukan sosok ibu dan ayahnya. Yang dimana dengan deskripsi tersebut atau narasi tersebut itu menyimpulkan eh, dapat membantu pembaca untuk menyimpulkan bahwa Ellie itu sangat merindukan keluarganya yang lengkap dan utuh. Jadi seperti ketika ibunya masih ada, terus ketika ayahnya yang tidak gila kerja, itu menjadi keluarga yang hangat kembali seperti di mana rumah Ellie yang dulu, seperti itu. Untuk menyimpulkan bagaimana perjuangan seorang Ellie untuk bisa menemukan secara apa ya menemukan makna di balik kata rumah yang sesungguhnya dengan dia beradaptasi di panti asuhan seperti itu. Terus yang terakhir itu ada keterlibatan emosional pembaca. Inferensi menuntut pembaca menjadi mitra penulis dalam menafsirkan cerita. Dalam ini data ini kan di data yang ini itu disebutkan bahwa Eli itu pembaca itu menyimpulkan bahwa Ellie itu menyembunyikan rasa sakit yang dalam senyumnya setiap kali dia bertemu dengan teman-temannya kan seperti itu misal. Terus jadi di sini itu keterlibatan emosional pembaca itu memang sangat dibutuhkan untuk menafsirkan cerita atau kita bisa menjadi partner penulis untuk menafsirkan setiap cerita yang dia tulis di dalam novelnya. Jadi saat pembaca berhasil menyimpulkan rasa sakit di balik senyum Ellie, ia merasakan empati yang lebih kuat gitu. Terus kayak keterlibatan mental ini menghasilkan pengalaman pembaca yang lebih intim dan transformatif. Jadi keterlibatan emosional pembaca itu memang sangat dibutuhkan dan memang harus ada di setiap penulisan novel. Jadi ketika kita menulis novel tersebut, kita juga harus bisa membuat narasi atau dialog atau adegan-adegan yang bisa membuat para pembaca itu merasakan rasa apa ya melibatkan emosional pembacanya itu harus dapat gitu seperti itu. Terakhir, simpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa inferensi memegang peranan krusial dalam membangun kedalaman
dan ketentuan dan kekuatan cerita. Jadi kayak penulis secara tidak langsung menggunakan teknik show don't tell dengan dua bentuk inferensi utama, yaitu inferensi logis dan inferensi latar belakang. Inferensi logis itu membantu pembaca untuk menyimpulkan kondisi psikologis utama tokoh Eli. Kemudian, kalau misalkan inferensi latar belakang adalah membantu pembaca untuk menghubungkan cerita dan konteks sosial historis. Kedua bentuk inferensi ini bekerja sama untuk menciptakan narasi yang lebih kaya dan realistis. Melalui inferensi ini, melalui inferensi logis dan latar belakang juga bisa ditemukan makna makna inferensinya, yaitu eh, apa berhasil memberi kedalaman karakter Ellie, memperkaya tema-tema utama seperti kehilangan dan harapan. Novel ini juga berhasil serta mengingat novel ini juga meningkatkan keterlibatan emosional pembaca. Dengan demikian, novel ini adalah contoh nyata bagaimana penggunaan inferensi yang cerdas dapat mengubah pengalaman membaca menjadi sebuah perjalanan intelektual dan emosional yang mendalam. Kemudian disarankan dari hasil penelitian ini dapat disarankan agar pembaca menikmati novel Rumah untuk Ellie dengan lebih memperhatikan detail tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Dan bagi penulis, sarannya itu adalah karya ini dapat dijadikan referensi berharga dalam menerapkan inferensi dan prinsip show don't tell untuk menciptakan karya yang mendalam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.